Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kali ini kembali lagi dengan saya dari channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum dan ada pada video yang ke-183. Bagi yang baru bergabung, bahwa channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum membahas atau mereview Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti mulai 2 Januari tahun 2026 yang biasa kita sebut dengan KUHP baru. Dan terima kasih telah mau bergabung dan mengikuti channel kesayangan kita. Satu-satunya channel yang membahas KUHP baru pasal demi pasal. Masuk pada bagian keempat tentang tindak pidana irigasi. Diterangkan pada pasal 371. Irigasi. Irigasi adalah suatu proses penyaluran air, katakanlah dari sebuah waduk yang besar atau embung atau dam melalui saluran-saluran primer, kemudian keluar lagi ke saluran-saluran sekunder, kemudian dibagi lagi ke saluran-saluran yang lebih kecil. Bahwa irigasi di Indonesia adalah merupakan hal yang sangat penting, mengingat bahwa irigasi itu untuk mencukupi kebutuhan air bagi pertanian, baik pertanian padi, palawija, atau pertanian hortikultura. Saya kelahiran dekade tahun 70, sehingga saya tahu betul, mengalami betul jenis-jenis padi yang ada di Indonesia. Zaman dulu padi itu tinggi-tinggi itu ya, hampir 1,5 meter atau apa. Dan itu usianya kalau tidak salah 8 bulan baru panen. Kemudian kembali lagi itu ada, kalau itu padi Jawa kalau orang-orang mengatakan. Kemudian muncul lagi padi VUTW. VUTW itu namanya varietas unggul tahan vereng. Itu umurnya tidak sampai 3 bulan sudah panen. Pohonnya ganti, yang tadinya tinggi-tinggi dan itu kalau musim angin itu pada roboh itu manennya pakai ani-ani itu satu-satu krek gitu. Saya ngalami itu. Jadi ada dijemur baru kan ada gagangnya padi itu dijemur. Oman kalau di tempat saya gagang padi namanya oman. Nah, kemudian ganti varietas unggul tahan vereng. Padinya pendek, paling ya 2 jengkal gini, 30 cm paling tinggi. Itu tidak sampai 3 bulan itu udah panen padi VUTW itu. Cuman padinya keras itu ya, kalau dimakan itu keras dan apa namanya, kero itu padi VUTW. Kemudian banyak lagi varietas lain, ada Cisedane, ada IR64, kemudian ada udah Waisa Putih, itu banyak lagi lah sekarang varietas padi itu. Nah, padi-padi itu kan membutuhkan irigasi, sehingga harus ada pengaturan, pembagian dari pintu air ini untuk ke desa A. Kemudian yang ini nanti setelah selesai sekian 2 hari katakanlah digeser lagi, pintunya ditutup. Dan saya mungkin rekan-rekan tidak yang kelahiran sekarang ini nggak paham atau belum paham. Diperhatikan, dipersilakan. Walaupun mungkin sekarang keadaannya sudah rusak ya, perhatikan setiap pintu air itu pasti ada rumahnya. Setiap ada gejlik, kalau orang Jawa mengatakan itu gejlik, kalau bahasa Indonesia pintu air yang mengatur air, pasti di dekat itu ada rumahnya. Saya kasih tahu bahwa rumah itu adalah rumah untuk penjaga pintu air itu, untuk yang mengatur ke kanan, ke kiri, ke daerah mana, buka di sini, keluar ke sana, tutup di sini, keluar ke sana, banjir
bisa terkendali, itu rumah. Jadi kemajuan hal-hal yang maju zaman dulu itu seperti itu. Jadi setiap ada pintu air, ada rumahnya. Jadi yang menjaga di situ sudah nggak bingung, udah punya rumah di situ. Setiap saat bisa di situ. Memang rumah itu rumah komplit. Kamar tamu, dapur, kamar tidur. Memang ada rumahnya, rumah bukan pos, itu bukan rumah. Jadi setiap pintu air pasti ada rumahnya. Satu lagi juga, kalau ada SD Impres itu juga ada rumahnya. Jadi yang menjaga atau kepala sekolah SD atau guru di situ dekat, bisa langsung mengelola sekolahan SD. Tapi untuk yang SD Impres itu dulu atapnya, kalau SD Impres itu atapnya, kalau sekarang itu pakai galvalum lah. Zaman dulu galvalum belum banyak ya, masih rata-rata itu pakai seng. Nah, sekarang atapnya pakai galvalum kalau yang SD Impres itu. Impres itu SD Instruksi Presiden. Pada waktu itu zaman presidennya Pak Soeharto. Jadi mulai dari varietas padi yang diganti berbagai macam sehingga padinya musimnya pendek, pohonnya pendek, kena angin tidak roboh, irigasi setiap pintu air itu ada rumahnya untuk jaga air, masih banyak kok. Di Kulon Progo juga masih ada yang ada bangunannya. Contoh itu di sebelah utara Universitas Negeri Yogyakarta yang ada di Kulon Progo, itu ada pintu air dan di situ masih ada rumahnya. Namun ke arah Pantai Glagah itu di sebelah kiri jalan juga ada pintu rumah, walaupun itu sudah rusak. Namun ada, bekas-bekasnya masih ada. Dan itu sangat bermanfaat. Nah, kaitan dengan yang saya sampaikan ini adalah ke pasal 371 yang berbunyi, setiap orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang telah diumumkan tentang pemakaian dan pembagian air dari bangunan pengairan atau bangunan irigasi bagi kepentingan umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Mengapa ada pasal ini? Memang kalau lagi musim kemarau dan airnya itu langka, itu berebut. Sampai malam-malam Bapak Tani itu sampai ngop ke sawah, nungguin supaya sampai airnya mengalir. Jangan sampai ada yang semestinya ngalir ke selatan untuk wilayah sawah-sawah yang di selatan, ada yang nakal, ditutup, kemudian jadi ngalirnya ke timur. Maka ada pasal ini. Setiap orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang telah diumumkan tentang pemakaian dan pembagian air. Air irigasi ini. Dari bangunan pengairan yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu tadi pintu air gejlik itu. Sehingga akan terjamin, oh ya 2 hari ke sana, oh cukup. Itu kan nanti akan terkoordinir untuk kelompok tani atau gapoktan. Sehingga tahu, diumumkan dulu ini hari ini ke sana, yang ini sabar. Setelah ini selesai, cukup untuk pengairan, masuk mesin traktor dan sebagainya, geser lagi ke kiri, sehingga pembagiannya akan rata. Menghindarkan perebutan air. Ada atau tidak tuh rebutan air? Ada, cek aja di berita-berita itu di internet. Karena terjadi perebutan air. Karena ada yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Namun ini contohnya hanya melanggar saja, harusnya kegeser ke selatan, digeser ke timur. Nah, untuk yang melakukan itu, berebut air ini, kena kategori 2, kena denda 10 juta rupiah. Andai kan terjadi perkelahian, itu udah beda lagi. Kalau terjadi perkelahian atau penganiayaan, itu pasalnya beda lagi. Masuk ke pasal perkelahian. Dan masuk pasal ke penganiayaan. Nah, pasal 371 ini adalah hanya melawan saja. Melanggar. Itu tadi, yang semestinya ke selatan, ditutup sini, dibendung, maka menjadi masuk ke timur. Ini bagus pasal ini untuk mendisiplinkan kita semua dan untuk kita memahami. Kalau nanti posisinya berebut, yang satu melimpah airnya dan kemudian yang satu kekurangan airnya, ayo akan ramai. Saudara-saudara kita yang akan di seberang sana bisa panen, yang di seberang sini bero itu tidak bisa panen karena tidak kebagian
air. Apalagi padi itu adalah merupakan sumber makanan pokok kita semua. Sumber makanan pokok rata-rata orang Indonesia adalah padi, beras. Dan dari sawah-sawah itulah beras ada. Dan itu yang bisa saya sampaikan, sekaligus kita membahas pasal 371 KUHP baru, sekaligus saya menyampaikan hal-hal yang saya alami. Ada mulai dari padi yang tadinya lama panennya, kemudian muncul varietas-varietas yang lebih pendek umur panennya, yang secara jumlah itu bisa lebih banyak, sampai kemudian pintu-pintu air yang dimana setiap pintu air itu ada rumahnya, rumah penjaganya. Mungkin kalau yang tidak petani nggak paham. Kalau saya, bapak saya jelas, bapak ibu saya petani jadi paham. Ada pintu air, pasti ada rumah. Kalau yang seumuran saya yang sudah saat ini kepala 5 ya, kepala 50 tahun lebih ya, kayak saya udah setengah abad umurnya. Itu pasti paham. Oh ya di sana. Sebagai contoh, yaitu tadi saya sampaikan di sebelah utara Universitas Yogyakarta Wates itu ada itu Buk Putih, itu ada rumahnya. Kemudian kalau rekan-rekan mau berwisata di Kulon Progo ke Pantai Gelagah itu mulai dari pertigaan Demen ke selatan, nanti ada jembatan yang agak naik sedikit gitu. Di sebelah kirinya itu ada rumah, dan rumah itulah rumah untuk menjaga rumah penjaga pintu air agar bisa membagi air, termasuk juga pengendalian banjir. Saya ulangi biar jelas, pasal 371. Setiap orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang siapa? Ya pejabat irigasi yang mengatur ini. Dan yang telah diumumkan, diumumkan tentang pemakaian dan pembagian air, tentang pemakaian air ke selatan dan ke timur tadi, dari bangunan pengairan atau bangunan irigasi itu tadi, pintu air atau gejelik itu tadi, bagi kepentingan umum ya kepentingan semuanya, termasuk juga kepentingan pertanian dalam hal ini yang saya contohkan. Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-183 ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Tonton semua video dari awal sampai akhir dan subscribe bagi yang belum subscribe. Tonton terus karena SHMH adalah satu-satunya channel yang membahas KUHP baru pasal demi pasal, sampai dari pasal 1 sampai nanti ke pasal 624. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.